Pemirsa Intens Investigasi. Siang tadi, Raisa Andriana dan Hamish Daud baru saja menghadapi sidang perdana perceraiannya yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, di tengah sidang perceraian yang mulai digelar, Hamish Daud justru mendadak bikin heboh. Karena muncul tudingan baru yang tertuju kepada Hamish Daud. Tudingan kali ini cukup mengejutkan. Netizen menuding adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Hamish Daud dan diketahui netizen lewat media sosial. Lantas, siapa sebenarnya wanita bernama Sabrina Alatas yang disebut-sebut netizen? Apa hubungan mereka dengan sebuah folder di aplikasi Pinterest yang berjudul Future House? Kini folder tersebut sudah dihapus. Apakah itu sekedar desain atau sebuah bukti digital tentang rencana masa depan mereka? Bagaimana dengan foto-foto yang tersebar di media sosial dan memperlihatkan keduanya hadir di acara yang sama? Benarkah netizen terlalu cepat menilai atau ada sesuatu yang memang patut disorot? Lalu, bagaimana dengan pengacara kondang Hotman Paris yang menawarkan Raisa untuk menjadi asisten pribadinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, usai menggugat cerai Hamish Daud, siang tadi Raisa Andriana menghadapi sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pasangan yang dulu selalu tampak harmonis ini kini berada di titik krusial. Sidang mediasi yang siang tadi berlangsung bisa menentukan arah rumah tangga mereka selanjutnya. Apakah ini akan berakhir baik-baik ataukah menjadi babak baru yang menandai perpisahan? Semua mata tertuju pada ruang sidang, sementara kisah pribadi dua nama besar ini kembali jadi sorotan. Seperti inilah sidang mediasi perceraian Raisa dan Hamish Daud yang digelar siang tadi. Sementara sidang perceraian bergulir, beredar sebuah kabar bahwa Hamish Daud dituding netizen telah diduga berselingkuh dengan sosok chef perempuan bernama Sabrina Alatas. Isu ini pertama kali mencuat setelah akun X @bisulpecah membagikan serangkaian tangkapan layar pada Minggu 2 November 2025. Netizen pun dibuat penasaran karena Hamish dan Sabrina ternyata saling mengikuti di Instagram, seolah menandakan ada hubungan yang lebih dari sekadar teman. Bahkan dari serangkaian tangkapan layar tersebut, beberapa foto yang diunggah Sabrina dan Hamish diduga memiliki kemiripan. Seperti salah satunya foto sebuah hotel di Bangkok, Thailand yang terlihat sama, namun pengambilan foto posisi hotel yang berbeda. Tak berhenti di situ, sebuah foto kebersamaan keduanya di sebuah acara yang diunggah akun @jayalatas yang diduga adalah kerabat Sabrina justru membuat spekulasi kian memanas. Namun yang paling mencuri perhatian adalah penemuan folder kolaboratif di aplikasi Pinterest yang berjudul Future House. Akun bernama HDW yang diyakini milik Hamish ternyata juga memiliki folder yang bisa diakses Sabrina, di mana berisi kumpulan inspirasi dekorasi rumah dengan nuansa coklat dan krem. Netizen pun langsung ramai berspekulasi, apakah ini tanda Hamish dan Sabrina sudah merencanakan bersama rumah masa depan mereka? Komentar berdatangan dari warganet yang penasaran mengikuti kisah ini. Lalu, seperti apa tanggapan pihak Raisa akan hal tersebut? Dan seperti apa juga tanggapan dari pihak Hamish Daud dengan spekulasi dari para netizen tersebut? Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari tergugat, tapi tadi dari tergugat tidak hadir. Ya, jadi acara
selanjutnya sidangnya ditunda untuk panggilan lagi para pihak untuk yang kedua. Kami ini sebagai kuasa hukum juga punya komitmen dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan klien. Jadi segala sesuatunya yang menyangkut materi perkara ataupun kondisi rumah tangga kami tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawabnya. Jadi mohon maaf, semoga itu bisa diterima dan dipahami oleh rekan-rekan sekalian ya. Ya, untuk saat ini juga segala rumor kami juga himbau ke masyarakat ya. Untuk saat ini segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement karena dari pernyataan terakhir surat terbuka itu sudah tutup. Iya, jadi memang saat ini kondisinya memang perpisahannya secara baik-baik. Para pihak juga sudah dalam tahap situasi memang sudah berdamai dengan dirinya masing-masing ya. Sampai akhirnya dikeluarkan statement itu. Jadi memang balik lagi ya, intisarinya adalah terkait gugatan ini mohon doanya aja yang terbaik buat para pihak agar sidangnya lancar dan hasilnya baik. Yang tak kalah mengagetkan adalah ketika netizen juga berspekulasi terkait rumor ini dan mengaitkannya dengan lirik lagu-lagu Raisa. Terutama di single bertajuk Pengganti Aku yang dirilis pada awal 2025 lalu. Single tersebut bercerita tentang sosok pengganti yang mempunyai kemiripan secara fisik, dari rambut, mata, senyum, hingga gerak-geriknya. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Raisa akan hal ini? Saat ini sih fokusnya adalah persidangan aja, Mbak. Jadi hal-hal lain di luar persidangan itu tidak menjadi fokusnya ya. Jadi mungkin itu saat ini dikesampingkan. Tentu ini masyarakat bertanya-tanya sampai akhirnya yang bersangkutan para pihak membuat surat pernyataan. Intinya adalah menurut kami adalah itu mohon supportnya sih. Mohon supportnya dan juga mohon dihargai ruang privasinya terhadap perkara ini karena bagaimanapun juga ini adalah sifatnya pribadi, rahasia, dan sidangnya pun juga tertutup. Jadi apa yang menjadi kondisi rumah tangga tidak dalam kapasitas para pihak maupun kami untuk bisa mengungkapkannya kepada publik. Sementara itu, pengacara kondang tanah air Hotman Paris Hutapea menawarkan Raisa untuk menjadi asisten pribadinya. Bahkan Hotman Paris pun menjanjikan apabila Raisa bersedia menjadi asisten pribadinya, maka Hotman memastikan Raisa akan bernyanyi di seluruh outletnya yang berjumlah 73 outlet. Menariknya, Raisa pun dipastikan bisa bernyanyi hampir setiap hari di semua outlet miliknya itu. Dan yang lebih menggiurkan lagi, Hotman menekankan bahwa pendapatan Raisa tak hanya dari gaji sebagai asisten pribadi, tapi juga dari honor setiap kali bernyanyi. Jumlahnya bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah di setiap penampilan. Raisa katanya mau diajak jadi asli Bang Hotman. Raisa itu kalau dia mau malah coba kalau dia mau jadi aspek nanti sekaligus kita akan golkan nyanyi di seluruh outlet. 73 outlet dia bisa tiap hari bisa nyanyi, tiap hari dapat duit. Itu jangan dilihat dari gaji aspeknya, tapi setiap dia nyanyi, coba bayangkan berapa honornya di atas 100 juta. Sehari? Ya, sekali nyanyi itu artis kita itu rata-rata di atas 100 juta. Ya, kalau 73 outlet, kaya raya dia. Hotman Paris menjelaskan alasannya menawarkan Raisa menjadi asisten pribadinya. Menurut Hotman, tawaran ini dilatar belakangi karena sosok Raisa yang berkualitas, berbakat, dan cantik. Namun, Hotman mengaku bahwa ia belum menghubungi Raisa secara langsung. Uniknya, Hotman menyebut bahwa saat menawarkan ide ini, ada unsur bersenda gurau di dalamnya. Dia jujur cewek berkualitas. Ya. Dia berkualitas dan berbakat, cantik lagi. Ya itu dia. Jadi tawaran nyanyi sama asli gajinya beda apa sama? Oh ya beda dong. Kalau dia nanti nyanyi itu profesional. Okay. Kayak si Panda kan hampir di semua outlet kita kan si Panda. Begitu kasusnya itu viral, si Panda itu full waktunya untuk Holy Wing. Hampir tiap outlet dia sampai ke Batam, kemana-mana, ke Makassar, ke
ke Jambi, kita kan punya semua outlet di mana-mana. Belum Cempat, saya kan cuma sebenarnya ada canda-candanya dikit juga gitu loh. Tapi kalau memang ditanggapi publik begitu banyak, saya nggak tahu kenapa. Ya, kalau wanita cantik seperti Raisa, cowok-cowok berduit seperti kita itu unlimited. Iya kan, unlimited dong, ya kan? Karena yang berkualitas seperti itu udah jarang didapat gitu loh. Kita itu kan melihat bukan hanya fisik tapi juga kualitasnya gitu loh. Ya. Menepikan ramainya isu Hamish Daud yang diduga berselingkuh dengan Sabrina Alatas. Lantas, seperti apa pesan menyentuh Hotman Paris untuk Raisa yang sudah memutuskan untuk menggugat cerai Hamish Daud? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, selain menawarkan Raisa untuk menjadi asisten pribadinya, Hotman Paris juga menyampaikan pesan yang penuh makna untuk pelantun lagu Mantan Terindah itu. Hotman menekankan bahwa hidup adalah tentang pilihan. Menurutnya, ketika Raisa memutuskan untuk hidup sendiri, maka sudah seharusnya ia bisa menikmati setiap momen dalam kehidupan barunya. Keputusan apapun yang telah diambil Raisa harus dijalani dengan bahagia, karena hidup ini singkat dan hanya sementara. Hidup adalah pilihan. Kalau benar kau sudah memilih untuk sendiri, ya enjoy lah. Karena hidup ini kan singkat. Kayak saya sudah memilih untuk bekerja keras, entertainment, bisnis apapun, and I enjoy that. Jadi nikmatilah hidupmu, itu aja. Artinya apapun pilihanmu, nikmatin. Karena hidup hanya sebentar. Gitu. Tak hanya Hotman Paris yang memberi pesan kepada Raisa, praktisi hukum ternama tanah air yang juga sahabat Hamish Daud, yaitu Sandy Arifin, ikut angkat bicara mengenai kisruh rumah tangga Hamish dan Raisa. Sandy Arifin mengungkapkan bahwa Hamish Daud ingin bercerai secara baik-baik tanpa ada drama atau konflik yang berlarut. Ia bahkan mengatakan bahwa Hamish banyak memohon doa agar diberikan keputusan dan jalan terbaik dalam proses perpisahannya. Ya, kalau dapat informasi dari Hamish sih, insya Allah diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Insya Allah yang terbaik buat mereka, kita doain. Aku kalau ngobrol sama dia, ya alhamdulillah baik-baik aja. Minta doanya, minta supportnya juga dari teman-teman wartawan juga, kalau ketemu minta doanya biar diberikan yang terbaik. Soalnya kalau membicarakan soal terkait permasalahan perceraian, saya tidak berkompeten karena saya bukan kuasanya. Jadi sebagai seorang pengacara, kalau kita belum ada surat kuasa untuk membicarakan soal itu, menurut kami tidak pantas. Menepikan pesan menyentuh Hotman Paris untuk Raisa yang sudah memutuskan untuk hidup sendiri dengan cara menggugat cerai Hamish Daud. Lantas seperti apa pernyataan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang sebelumnya membenarkan kabar jika Raisa adalah pihak yang menggugat cerai Hamish Daud? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
pemirsa Intens Investigasi. Sebelumnya, di akhir bulan Oktober kemarin, kabar mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Raisa terhadap Hamish Daud ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengguncang publik. Banyak yang tak menyangka bahwa sosok penyanyi yang dikenal kalem dan jarang terseret isu miring itu akhirnya mengambil langkah besar dalam rumah tangganya. Selama hampir 8 tahun membina rumah tangga, Raisa dan Hamish selalu tampak harmonis di mata publik, tanpa gosip, tanpa drama, dan selalu tampil sebagai pasangan ideal. Namun kini, biduk rumah tangga yang dulu disebut bak kisah dongeng itu sedang berada di ujung tanduk. Hingga kini, misteri di balik keputusan Raisa masih menyisakan tanda tanya besar. Kisah mereka bukan sekadar kabar selebritas, melainkan potret bahwa bahkan cinta yang paling indah pun bisa goyah tanpa pernah kita tahu alasannya. Terkait isi gugatan yang dilayangkan oleh Raisa, seperti inilah jawaban Humas Pengadilan Jakarta Selatan saat ditemui oleh awak media. Nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register kami ya. Sidangnya itu tanggal 3 November 2025. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers.